Hujan lebat di Taman Ragunan, air yang turun tetaplah jernih. Hai Sobat Pembangunan, Pusbin Chat tayang lagi nih. Halo Sobat Pembangunan, kembali lagi di Pusbin Chat, serial podcast dua arah yang mendiskusikan isu-isu pembangunan di Indonesia maupun tugas fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian PPN Bappenas dan kemudian akan tayang di YouTube kami di Pusbin Diklaten Bappenas. Nah, sekali saya Enji pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai isu-isu seputar program Pusbin Diklaten Bappenas, yaitu mungkin ini agak-agak isu-isu sensitif nih ya, terkait tentang penyelenggaraan program pendidikan pada masa efisiensi anggaran. Sedikit memang agak-agak sensitif gitu ya, tapi sepertinya kita harus membahas karena memang menarik gitu ya terkait dengan efisiensi anggaran, apalagi dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dan di studio sudah kehadiran narasumber yang akan membahas pada tema kita kali ini, yaitu Bapak Iksan Maulana, Ketua Kelompok Kerja Bidang Pendidikan di Pusbin Diklaten Bappenas. Gimana kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah Mbak Enji. Ya? Iya. Tadi saya sempat spill tentang semacam isu yang memang sensitif nih Pak, apalagi soal anggaran, karena nggak cuman sektor pendidikan, semua berbagai lini sektor itu mengalami efisiensi anggaran. Nah, menurut Bapak pribadi gitu ya, terkait dengan urgensi adanya efisiensi anggaran, kalau misalnya kita lihat dari program pendidikan beasiswa, pemerintah tetap menjalankan si beasiswa ini, alasan itu kenapa ya Pak kira-kira? Iya. Ya terima kasih sebelumnya Mbak Enji. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Ada dua isu yang sebenarnya kita harus bisa pisahkan. Yang pertama adalah isu efisiensi. Yang kedua adalah terkait dengan urgensi pendidikan itu sendiri. Nah, kalau di aparatur sipil negara sendiri itu pendidikan itu memang dalam hal ini bukan hal wajib ya. Karena di sini ketika seorang ASN sudah menjalankan tugas dan fungsinya, maka memang perlu untuk dikembangkan terkait dengan potensi. Nah, untuk pengembangan potensi ini ada dua jalur nih, melalui jalur pendidikan atau melalui jalur pelatihan seperti itu. Nah, terkait dengan pendidikan ini sendiri memang yaitu tadi, misalkan seorang ASN sudah masuk, mau mengembangkan kompetensinya dari jalur pendidikan, ya berarti di sini adalah melanjutkan pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan formil, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan untuk mengambil gelar master atau bahkan untuk mengambil gelar doktor atau S3, kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau tadi Bapak bilang harus memisahkan sebelumnya ya, dari kayak efisiensi anggarannya dan juga program beasiswanya. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri, bagi seorang ASN dengan adanya beasiswa tentunya melanjutkan pendidikan itu seberapa penting sih Pak untuk di perencanaan pembangunan sendiri? Iya, tentu sangat penting ya. Karena kenapa? Karena dengan semakin berkembangnya zaman seperti itu, mungkin ada ilmu-ilmu yang belum kita peroleh pada saat kita menjalankan pendidikan, semisal di level sarjana ya atau S1 seperti itu. Sehingga urgensi untuk meningkatkan kompetensi dalam hal ini melalui jalur pendidikan itu memang sangat penting. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah memang untuk dalam tanda kutip modal ini lebih besar ya, tapi anggap ini sebagai sebuah investasi. Kenapa? Ketika sebuah instansi mengalokasikan anggaran semisal untuk ASN-nya atau pegawainya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, maka dampak yang akan diperoleh sebenarnya tidak dalam waktu singkat, jadi dalam jangka menengah atau jangka panjang seperti itu. Sehingga anggaplah ini sebagai sebuah investasi jangka panjang seperti itu ya. Semisal dengan mengirimkan pegawainya untuk melanjutkan S2 satu tahun, 2 tahun seperti itu. Tapi ketika pegawai tersebut kembali, instansi pastinya bisa merasakan dampaknya secara positif untuk jangka waktu yang lebih panjang, kira-kira seperti itu. Nah, kalau boleh sedikit dibeda nih Pak, tadi Pak bilang ada investasi jangka pendek dan panjang, boleh jelasin nggak Pak bedanya apa nih Pak? Ya, kalau untuk ya tadi investasi jangka pendek, misalkan mengirimkan pegawai untuk pelatihan seperti itu, ya pelatihan mungkin maksimal paling panjang ada yang mungkin sampai 6 bulan, tapi dalam jangka pendek juga misalkan bisa dalam waktu 2 minggu atau mungkin sebulan 2 bulan seperti itu. Sedangkan untuk pendidikan kan 1 tahun atau 2 tahun, tapi ketika kembali dampak untuk organisasi ini bisa
berpuluh-puluh tahun ke depannya, kira-kira seperti itu ya, selama si pegawai ini mengabdi di instansi tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya jangka menengahnya itu Mm-mm. adalah pelatihan. Ya, pendek yang menengah kurang- pelatihan seperti pendeknya itu. itu adalah pelatihan bisa dalam waktu range macam-macam durasi Betul, waktunya Pak ya. betul. Tapi kalau secara pendidikan juga memang tergantung pendidikannya, Ya, ada yang 1 betul. tahun, 2 tahun, tergantung level mana yang Betul. diambil. Oke. Mungkin dokter bisa sampai 4 tahun kira-kira seperti Betul, itu. berarti memang tergantung jenjangnya juga nih Betul, Pak ya. Oke, jenjangnya. berarti kayak memang kalau kita mendapat program pendidikan tentunya balik lagi pada organisasi itu yang menerima manfaat, tidak hanya kita sebagai seseorang yang mendapatkan itu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, kalau misalnya nih Pak di tengah balik lagi pada isu awal itu tentang efisiensi anggaran. Nah, tentu saja bagaimana program beasiswa ini tuh bisa menjadi prioritas di tengah keterbatasan Iya. anggaran itu Pak. Kalau dalam skala nasional kami memang melihat untuk prioritas nasional dari Bapak Presiden sendiri untuk pendidikan, terutama mengerucut lagi ya pendidikan untuk ASN mungkin saat ini belum jadi prioritas kira-kira seperti itu. Tapi memang komitmen kami di Pusbindiklatren, karena kami memang sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan program dalam bidang pendidikan dan juga pelatihan, khususnya mungkin spesifik untuk para perencana pembangunan di Indonesia, yaitu kami tetap berkomitmen untuk menjalankan kira seperti itu. Walaupun dengan kondisi memang saat ini secara kuantitas ya jauh menurun gitu ya. Tapi memang yang perlu digarisbawahi adalah kami sebenarnya masih ada nih karya siswa yang sedang menjalankan perkuliahan. Jadi yang karya siswa yang memulai perkuliahan di 2023, 2024, nah itu tetap kami komitmen untuk membiayai perkuliahan sampai selesai. Sedangkan untuk di 2025 memang targetnya dikurangi. Oke, berarti bagaimana sih kalau misalnya prioritas belum gitu ya, tetapi komitmen dari Pusbindiklatren tentunya adalah menyelesaikan gitu ya sampai seseorang ini atau si ASN ini gitu ya untuk menyelesaikan pendidikannya. Meskipun 2025 akan mengalami jumlah pengurangan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bilang meskipun ada jumlah pengurangan, bagaimana sih strategi supaya sasaran penerima beasiswa ini benar-benar terakomodir dan manfaatnya terasa nih Pak? Oke. Saya coba tarik sedikit ya. Tadi kalau pendidikan secara umum kemarin ada salah satu yang menarik adalah Bapak Presiden Prabowo itu menyampaikan sebenarnya ada secara umum beasiswa pendidikan itu LPDP dialokasikan untuk setidaknya 4.000 ya. 4.000 beasiswa. Tapi sekali lagi untuk LPDP ini kan untuk masyarakat secara umum ya seperti itu. Nah, padahal di unit-unit kerja seperti contohnya di Pusbindiklatren atau mungkin di daerah ada BKPSDM seperti itu juga memiliki tugas yang fungsi yang sama, namun targetnya tadi lebih fokus seperti itu ya. Jadi misalkan untuk di Pusbin sendiri tadi saya sampaikan untuk perencanaan pembangunan. Nah tadi kalau Mbaknya menanyakan bagaimana sih cara memilih nih kandidat yang tepat nih untuk mendapatkan beasiswa ini dengan melihat kondisi yang sebenarnya secara kuantitas makin menurun. Nah itu pasti kami perkuat dari sisi seleksinya seperti itu ya. Dari sisi seleksi agar bisa mendapatkan kandidat yang tidak hanya mampu menyelesaikan perkuliahannya, tapi juga mampu memberikan dampak yang positif signifikan kepada unit kerja atau instansi tempat si karya siswa ini berasal, kira-kira seperti itu. Dan juga yang kedua memang kami mengupayakan opportunity yang dalam tanda kutip dengan keterbatasan anggaran, tapi beasiswa ini tetap bisa dilaksanakan. Nah ini kita ngomong tentang skema-skema nih, ada berbagai macam skema-skema beasiswa yang saat ini sedang kami gencarkan adalah skema co-sharing nih Mbak. Gitu. Jadi skema co-sharing adalah Pusbindiklatren bekerja sama dengan instansi-instansi baik di pusat maupun di daerah untuk pembiayaan yang tadi sifatnya bisa misalkan Pusbindiklatren membiayai living allowance, kemudian dari kampusnya dari instansinya membiayai perkuliahannya, atau co-sharing dalam hal ini Pusbindiklatren memberikan suplemen dalam tanda kutip dukungan untuk kampus-kampus di dalam dan di luar negeri yang memang
memberikan tadi beasiswa. Namun memang jumlahnya sangat-sangat terbatas, misalkan seperti itu, di bawah 10 atau 5 karya siswa seperti itu. Oke, berarti meskipun di tengah keterbatasan anggaran, Pusbin tetap harus melakukan berbagai Ya. strategi tentunya ya Pak ya, meskipun di tengah keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa memberikan Betul. karya siswa yang sesuai dengan ini kali bisa dibilang Pak ya, standarnya gitu ya Pak ya. Jadi punya strateginya sendiri seperti Betul. co-sharing begitu ya Pak Iya, ya. dengan- Tadi Bapak juga bisa nyebut bahwa ada program beasiswa dari dalam dan luar negeri. Betul. Nah itu seperti apa nih Pak? Ya, terutama di setelah pasca pandemi ya, 2020 ke sini ini kita banyak sekali skema-skema yang tanda kutip sebagai inovasi-inovasi seperti itu ya. Ada yang mungkin untuk yang sebelum-sebelumnya kita memberikan beasiswa untuk dalam negeri seperti itu, tapi juga sekarang ada beasiswa yang bisa double degree, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri setahun, atau ada yang sifatnya misalkan 4 semester, 3 semester di Indonesia, 1 semester di luar negeri, yang tujuannya adalah agar si karya siswa ini mendapatkan experience, pengalaman bagaimana berkuliah di luar negeri. Nah, skema-skema itu, inovasi-inovasi itu yang terus kami bangun seperti itu ya, termasuk tadi dari segi pembiayaan. Kami sangat-sangat terbuka dengan berbagai opportunity untuk skema-skema pembiayaan yang dalam tanda kutip memang ini masih ada di dalam jalur yang apa istilahnya ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti itu. Nah, itu yang kami coba gali terutama di masa efisiensi ini seperti itu. Oke. Tadi sempat disebutkan juga adanya strategi yang sudah dilakukan oleh Pusbin nih Pak. Nah, kalau inovasi ke depannya nih Pak, Ya. untuk Pusbin di Klaten bisa tetap aktif memberikan program beasiswa di tengah keterbatasan efisiensi seperti apa Pak? Ya, menarik ini pertanyaannya. Memang ini juga sebagai challenge ya dari Pusbin di Klaten sendiri. Sudah pasti tadi saya sempat menyebutkan untuk di Indonesia saat ini yang apa istilahnya berdasarkan arahan dari Presiden adalah beasiswa yang dikelola LPDP. Nah, kami juga sebenarnya sudah bekerja sama dengan LPDP sejak lama seperti itu ya, untuk tadi membuka kesempatan-kesempatan kira-kira dalam hal apa sih Pusbin ini bisa bekerja sama dengan LPDP. Salah satu skema atau program yang kami laksanakan adalah di DXHR JICA seperti itu. Jadi antara JICA, Pusbin di Klaten dan LPDP ini berkoordinasi, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang terikat di dalam sebuah perjanjian kerjasama seperti itu. Nah, itu yang dokumen-dokumen inilah yang kemudian beradaptasi ya sesuai dengan kondisi-kondisi, seperti misalkan tadi di era efisiensi mungkin akhirnya Pusbin di Klaten secara anggaran menjadi lebih terbatas. Nah, ini memang kami sangat-sangat mengharapkan dukungan ya dari pihak LPDP yang dalam hal ini tadi disampaikan diberikan otoritas atau kewenangan oleh Bapak Presiden untuk mengelola pembiayaan beasiswa seperti itu. Jadi kita mencari benang merahnya nih, mana yang bisa secara bersama-sama kita laksanakan. Semestinya LPDP membuka untuk spesifik ASN, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa melihat di media sosialnya seperti itu ya. Nah, dari Pusbin di Klaten tadi kami sampaikan ASN, kemudian di kategorikan lagi nih khusus perencanaan pembangunan seperti itu. Nah, itu yang diskusi-diskusi itu yang terus kami buka komunikasinya seperti itu ke LPDP dengan tetap tanda kutip menghormati ya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari LPDP dan juga apa yang menjadi kebijakan dari Pusbin di Klaten seperti itu. Untuk inovasi lainnya, semisal kami terus berupaya dalam hal ini, bahasanya mungkin bukan mempromosikan seperti itu ya, tapi memberikan atau membuka seluas-luasnya komunikasi dengan kampus-kampus di dalam maupun di luar negeri seperti itu. Jadi ada beberapa kampus yang beberapa bulan terakhir hadir ke kami, entah itu menawarkan beasiswa full, entah itu menawarkan program kerjasama pembiayaan yang sifatnya co-sharing, atau mungkin program-program lain yang tadi dalam rangka
meningkatkan kompetisi berencana. Tapi jangan lupa koridor besarnya adalah tetap kita mengacu pada target pencapaian prioritas pembangunan nasional. Nanti kita masuk nih ke jenis-jenis atau jurusan-jurusan apa sih yang diprioritaskan oleh Pusbini Klaten dalam rangka tadi mendukung capaian prioritas pembangunan nasional. Itu nanti akan lebih mengerucut lagi, sehingga kalau kita balik ke pertanyaan sebelumnya, kita akan mendapatkan kandidat yang sesuai nih, kandidat yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka dukungan tadi pencapaian prioritas pembangunan nasional. Boleh dispil juga nih Pak, kira-kira kayak ada jurusan khusus apa? Ya, kalau apa namanya yang bisa kita lihat semisal prioritas dari Pak Presiden yang pertama sudah pasti terkait dengan program MBG ya, makan bergizi gratis seperti itu ya. Nah itu nanti bisa dilihat dari sisi kesehatannya seperti itu. Semisal apa sih dampak dari anggaran negara yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program MBG. Dalam sudah pasti saya sampaikan tadi tidak dalam jangka pendek dong. Misalkan anak-anak dikasih makan sekarang, minggu depan udah ada dampaknya, nggak seperti itu. Jadi kita bisa lihat mungkin 10 tahun ke depan. Nah itu perlu ada kajian seperti itu, bahwa memang kadar-kadar penerus ini di bangsa Indonesia ini nanti suatu saat akan tercipta kadar seperti apa secara kualitas seperti itu. Nah itu program-program yang mengarah ke sana juga pasti kita utamakan. Kemudian yang lagi ngetren saat ini, misalkan terkait dengan pengelolaan data. Betul. Jadi semisal tidak hanya how to manage ya data-data yang penting, krusial, atau mungkin malah data sensitif seperti itu, tapi juga terkait dengan security data seperti itu ya. Mohon maaf. Jadi jurusan-jurusan itu juga sebenarnya kami minta arahan langsung sebenarnya dari Pak Menteri, Bapak adakah spesifik jurusan-jurusan yang memang Bapak arahkan sehingga prioritas pembangunan nasional ini dapat didukung seperti itu. Nah itulah yang kami catat dan kami coba buka ke kampus-kampus, ada tidak jurusan ini gitu, bisakah kita bekerja sama seperti itu. Ya secara umum memang misalkan terkait dengan sustainability seperti itu. Nah itu kampus-kampus juga kami tanyakan terkait dengan pembangunan berkelanjutan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti ada kampus yang di dalam dan di luar negeri nih Pak ya? Lebih khususnya tuh lebih ke universitas negeri? Ya, sampai saat ini memang untuk di dalam negeri kami berkoordinasi dengan universitas negeri ya yang memang menjadi mitra kami sejak lama, tapi tetap kami membuka kesempatan untuk kampus-kampus yang tadi memprovide kalau kita memang punya framework yang sama, visi misi yang tadi sama, tidak ditutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi. Kalau untuk kampus yang luar negeri mungkin lebih luas lagi ya, karena kita tidak tahu di level internasionalnya ada isu apa sih, misalkan geopolitik seperti itu. Nah itu juga sempat disebutkan ya oleh Pak Presiden juga seperti itu. Itulah yang coba kami tampung nih. Memang cepat sekali nih pergerakannya seperti itu ya. Jadi kami sangat-sangat open untuk komunikasi seperti itu, sehingga nanti mungkin tadi secara kondisi mungkin efisiensi sudah sedikit lebih rileks gitu ya, kita bisa laksanakan kesempatan yang lebih luas lagi seperti itu. Dengan kesempatan yang bisa lebih luas lagi tentunya kita bisa memanfaatkan kerjasama nih Pak ya. Kalau misalnya dari lembaga internasional ataupun mitra strategis yang mendukung, tentu saja ini seperti apa Pak? Ya ini mungkin sudah sejak lama sebenarnya kita kan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk skema-skema pembiayaan beasiswa seperti itu ya, misalkan dengan donor seperti itu. Kita juga pernah hampir lebih dari 10 tahun kita berkoordinasi dalam hal untuk beasiswa Spirit waktu itu, berakhir di 2017, kemudian ada PHRD dengan pemerintah Jepang sampai saat ini, tahun depan berakhir. Nah, ini mungkin kedepannya ada skema-skema lain yang baru seperti itu. Tapi tadi kalau kita kembali ke awal, ada untuk pendidikan atau untuk pelatihan. Untuk yang ke depan mungkin nanti akan
ada hadir misalkan untuk pelatihannya seperti itu. Nah itu tetap menjadi prioritas Pusbin untuk bisa bekerja sama seperti itu ya. Ya jadi kalau pertanyaannya adalah koordinasi tadi dengan lembaga-lembaga seperti itu masih kami lakukan sampai saat ini seperti itu. Sambil kami coba juga untuk melihat opportunity lain ya. Dalam artian opportunity lain itu apa sih? Siapa tahu semisal kita pernah mendengar ada kayak Melinda Gates seperti itu ya, atau Bill Gates Foundation seperti itu ya. Itu yang sekali lagi selama itu tidak keluar dari koridor perundang-undangan di Indonesia, itu sangat-sangat terbuka untuk bisa diselenggarakan seperti itu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan Iya. seluas-luasnya gitu ya Pak ya? Iya Oke, betul. kalau misalnya tadi nih Pak, kita balik lagi pada efisiensi anggaran, tentunya ada usulan alternatif pembiayaan yang sudah dilakukan selama ini tuh seperti apa Pak? Iya. Kalau untuk dalam jangka pendek memang Pak pimpinan kami ya, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan Pelatihan untuk SDM Perencanaan Pembangunan, untuk pembiayaan masih sangat terbatas ya, dalam artian masih sangat terbatas. Tadi untuk skema cost sharing tergantung dari kerjasama yang kita buat, misal yaitu tadi fokus secara garis besar misalkan untuk living allowance atau biaya hidup dan juga tuition fee atau biaya perkuliahan seperti itu. Tapi kan juga ada elemen-elemen pembiayaan lain nih, semisal kalau misalkan pelaksanaan perkuliahannya di luar negeri, siapa yang kemudian untuk membiayai terkait dengan visa, asuransi segala macam. Nah itu semuanya tercatat di dalam kontrak kerjasama seperti itu ya. Jadi kami lebih mengedepankan tadi komunikasinya, diskusinya. Kalau misalkan mau dibuka kerjasama, apa yang dalam hal ini take and give-nya seperti itu ya. Jadi apa yang bisa kita berikan, kemudian dari pihak yang bekerja sama juga kira-kira dari sisi mana mereka bisa mengisi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah bertemu, kemudian sudah diskusi malah nggak jadi nih. Iya, Karena betul. kita punya dalam tanda kutip cita-citanya jelas untuk meningkatkan kompetensi perencanaan pembangunan. Kita fokusnya di sumber daya manusia nih ya, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas harapannya memang mampu menciptakan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas seperti itu. Jadi dari SDM yang Iya, berkualitas akan SDM. menghasilkan proses pembangunan yang juga berkualitas nih Iya, Pak. harapannya seperti itu. Kalau kita melihat untuk mendapatkan SDM yang terbaik, tentunya akan melewati berbagai proses seleksi nih Pak Betul, ya. Nah, betul. kalau saat ini dari Pusbin di Klaten melihat seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, ada jurusan-jurusan yang bisa dibilang ngetren, salah satunya adalah berkaitan dengan data, ada teknologi. Iya, teknologi, Nah, pasti. kalau kita lihat lagi memanfaatkan teknologi nih Pak dalam proses seleksi di Pusbin di Klaten seperti apa nih Pak? Iya, ya menariknya adalah di kondisi efisiensi ini kita pada akhirnya mencari cara untuk dengan anggaran yang tersedia itu skema menjalankan beasiswa pendidikan itu tetap dilaksanakan. Ya salah satunya sudah pasti misalkan contoh penyelenggaraan seleksi atau pemantauan itu melalui daring seperti itu ya, atau online. Belum lama kami melaksanakan pemantauan untuk karya siswa kami, baik yang sedang menjalankan kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri, itu melalui daring. Jadi kami berkoordinasi dengan mitra prodi pelaksana dan juga si karya siswanya sendiri menanyakan semisal 6 bulan lagi harus sudah lulus. Saat ini sudah sampai mana nih kondisinya seperti itu. Apa yang bisa kami dukung seperti itu. Seandainya ada bottleneck, apa yang bisa kami carikan solusinya seperti itu. Alhamdulillah ini sangat-sangat efektif walaupun tidak hadir langsung di lapangan ya seperti itu. Tapi memang akan sangat-sangat terbatas karena dalam hal ini semisal menyamakan waktu ya, terutama ya, karena kita kan ada mitra-mitra juga yang di luar negeri seperti itu. Kemarin sendiri kami misalkan melaksanakan koordinasi dengan calon mitra kami yang lokasinya misalkan di Amerika seperti itu ya. Di sini memang semisal jam 1 siang seperti itu ya, atau jam 2, tapi di Amerika kan sebaliknya seperti itu. Nah itu yang bukan kendala sih, challenge-nya memang seperti itu. Jadi
mengedepankan komunikasi lah kira-kira seperti itu ya, agar tetap program-program ini berjalan dengan kondisi keterbatasan tadi seperti itu. Meski dengan kondisi keterbatasan ternyata Hmm. teknologi membantu nih Pak ya, Sangat 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 membantu. membantu sekali baik dalam proses seleksi, terus juga koordinasi tentunya, Iya bahkan betul. bisa memangkas gitu ya Pak ya Iya. untuk anggarannya. Dan Mm. meskipun teknologi ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang sangat luar biasa membantu, tetap Pusbin bisa mengontrol gitu ya, mengontrol komunikasi dengan prodi masing-masing atau Iya, jurusan harus. masing-masing dan juga dengan si karya siswanya tersebut gitu Iya ya Pak. betul Nah betul. kalau dari Bapak sampaikan tadi dengan tengah efisiensi ini Pak, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program beasiswa ini seperti apa menurut Bapak? Baik, kami akan mulai dengan bagaimana meyakinkan ya instansi-instansi baik di pusat maupun di daerah tadi, khususnya untuk di sini adalah para pimpinan seperti itu ya. Tadi sekali lagi terkait dengan urgensi pendidikan bagi pegawainya kira-kira seperti itu. Bukan hal yang mudah dengan melihat kondisi kalau kita mengerucut di sini terkait dengan jabatan fungsional perencana. Indonesia ini saat ini sudah memiliki lebih dari 15.000 seperti itu. 15.000. Nah, kemudian proyeksi untuk 5 tahun ke depan bisa jadi lebih dari 40 bahkan sampai 50.000 ya, apalagi pasca agenda penyetaran jabatan seperti itu ya. Nah itu dengan kondisi tersebut, secara jumlah kita sudah lihat tadi saya sampaikan, kemudian kita tidak berinovasi secara kebijakan untuk meningkatkan kompetensi. Nanti kekhawatiran kami adalah ada satu titik pada akhirnya kita stuck dengan kondisi yang tadi secara kualitas dokumen perencanaan pembangunan kita ini tidak berkembang seperti itu. Jadi harapan kami adalah kita sepakat terlebih dahulu bahwa beasiswa baik itu untuk pendidikan maupun pelatihan ini adalah sebuah investasi yang sangat menguntungkan, terutama di instansi-instansi pemerintah, agar di satu titik nanti ketika SDM-nya sudah berkembang, tidak hanya dari sisi kuantitas tapi kualitas, produk-produk perencanaan pembangunan kita menjadi lebih terarah, terutama lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau satu isu yang ingin saya angkat adalah kaitannya dengan gap kualitas SDM perencanaan pembangunan. Jadi jangan sampai semisal perencana di instansi pusat dengan berbagai kemudahan akses, kemudian tadi teknologi, jaringan internet seperti itu, akhirnya jauh berada di atas untuk SDM perencanaan pembangunan di daerah, kira-kira seperti itu. Terutama untuk daerah-daerah yang secara infrastruktur juga masih berkembang seperti itu. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan seperti itu. Percuma semisal Pak Presiden memberikan arahan untuk skala yang luas, misalkan tidak hanya level nasional tapi internasional, tapi di satu sisi tadi kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah ini tidak mampu mengejar seperti itu ya. Itu yang sebenarnya kami ingin tutup gap tersebut. Kalau bisa ya memperkecil lah ya, tidak menutup tapi memperkecil. Yaitu salah satunya kami sangat meyakini bahwa program beasiswa pendidikan dan juga pelatihan ini kami sangat mengharapkan dijadikan prioritas juga seperti itu ya. Dan ini sekali lagi tidak dalam jangka pendek. Jadi jangan mengharapkan ketika kita mengirimkan pegawai tahun ini, tahun depan sudah ada hasilnya seperti itu. Sekali lagi ini untuk investasi jangka panjang. Jadi menekankan juga bahwa meskipun ASN gitu ya kan, Iya, spesifiknya lebih ke ASN Pak ya, sudah menjadi ASN, pendidikan tuh nggak diperhatikan, justru Betul. harus diperhatikan bagi para ASN semuanya, meningkatkan kompetensi untuk bisa menciptakan SDM yang unggul tentu Betul, saja. Jadi betul. kayak kalau misalnya Bapak Ibu sahabat pembangunan di rumah sudah merasa bahwa saya sampai di sini, kalau bisa meningkatkan lagi kompetensi ini Pak ya, memanfaatkan salah satunya adalah program beasiswa yang ada tentunya. Nah kalau melihat tantangan yang begitu beragam nih Pak, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan beasiswa meskipun juga di tengah anggaran yang terbatas seperti apa? Ya. Yang pertama, kita harus melihat efisiensi ini bukan sebagai penghalang ya, justru sebagai challenge bagi kita untuk terus berinovasi, mencari strategi-strategi, kebijakan-kebijakan agar
Sekali lagi targetnya adalah peningkatan kompetensi SDM, dalam hal ini adalah SDM perencana itu tetap terjaga secara kualitas seperti itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi kami mengharapkan bahwa kita punya dalam tanda kutip adalah potensi sumber daya manusia secara kuantitas ya seperti itu. Tapi kemudian jangan sampai kuantitas ini hanya berhenti di level kuantitas seperti itu. Jadi kualitasnya juga diperhatikan, dalam hal ini tadi bagaimana para pimpinan di instansi baik di pusat maupun di daerah juga memberikan perhatian untuk mengembangkan kompetensi bagi para stafnya, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga mungkin jangan putus komunikasi. Kenapa? Karena hambatannya ternyata bukan hanya pada saat ada programnya Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga kandidat ya. Kalau kita tidak terus menggaungkan, tidak terus menyampaikan pentingnya program ini, justru pegawai sendiri enggan untuk setidaknya men-challenge diri mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi, terus melakukan sosialisasi urgensi dari pendidikan ini, sehingga pada satu titik ketika semua mesin bekerja, harapannya misalkan di 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas seperti itu ya, itu sudah dimulai sejak saat ini seperti itu. Jadi secara bertahap seperti itu ya. Sekali lagi ini tidak akan luput juga dari selain dari kerjasama, sudah pasti kita juga harus banyak berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, supaya rencana ini diberikan kelancaran, kira-kira seperti itu. Amin. Semoga berbagai tantangan tadi dan juga ada solusi ke depannya tentu saja bisa di tengah di efisiensi tadi nih Pak ya, bisa menciptakan tetap SDM yang unggul untuk program yang unggul di perencanaan pembangunan. Terima kasih Pak Ihsan Maulana sama-sama, sudah Mbak. memberikan insight terkait dengan isu-isu terkini dalam program beasiswa. Dan sahabat pembangunan Pusbinchet mungkin nih sudah selesai pembahasannya pada sampai saat ini, tapi jangan sampai kelewatan juga, semua tayangan akan tayang di YouTube kami di Pusbin di Klaten Bappenas. Dan tentu saja sahabat pembangunan bisa melihat informasi selengkapnya di website kami pusbindiklaten.bappenas.go.id dan mengikuti semua media sosial kami di Instagram, Facebook, dan X di @pusbindiklaten. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.